Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabatku semuanya? Semoga kalian semuanya tetap sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat-sahabatku semuanya, ketika kita berada pada suatu keadaan yang terkadang membuat kita tenang, nyaman, bahagia, makan bersama kawan, atau terkadang berada pada suatu tempat yang menyejukkan hati, penuh dengan suasana sukacita. Terkadang kita lupa, sahabatku, bahwa ada di dekat kita atau bahkan di antara kita sendiri ada perut yang tidak pernah terisi, atau belum pernah terisi, atau belum terisi sama sekali. Mengingatkan sesuatu pada sebuah kisah di mana saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menahan lapar, sahabatku. Ketika itu beliau sedang duduk, lalu kemudian hendak berdiri. Ketika Rasulullah hendak berdiri, Abu Bakar, sahabatnya, mendengar suara seperti tulang yang bergeser. Beberapa kali Abu Bakar mendengar sesuatu yang bergeser atau tulang yang bergeser, seperti tulang yang bergeser ketika Rasulullah bergerak atau menggerakkan badannya untuk berdiri. Seketika itu Abu Bakar kemudian bertanya kepada Rasulullah, "Wahai kekasih Allah, apakah engkau sakit?" Jawab Rasulullah, "Tidak, aku baik-baik saja sahabatku, dan insya Allah aku tetap sehat." Begitu kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar bertanya kembali, "Sahabatku, aku mendengar sesuatu atau seperti tulang bergeser ya Rasulullah. Aku yakin engkau sedang sakit." "Ada apa Rasulullah?" Begitu kata Abu Bakar. Seketika itu Rasulullah memandang Abu Bakar dengan penuh haru. Matanya berkaca-kaca. Sambil tersenyum Rasulullah berkata, "Engkau tak akan sanggup melihatku, dan mungkin akan memalukan buatmu, wahai sahabatku. Tidak, biarkanlah aku saja yang tahu." Begitu kata Rasulullah. Kemudian Abu Bakar mendesak Rasulullah untuk mengaku apa yang sebenarnya terjadi pada dirinya. Kemudian Rasulullah menaikkan bajunya. Ketika ia menaikkan bajunya, ternyata ada bungkusan seperti kerikil, sahabatku, yang dililitkan di bagian perut Rasulullah, sahabatku. Abu Bakar melihat itu, ia menangis. Perut Rasulullah saat itu begitu kempis, dan ternyata yang terkesan seperti tulang bergeser adalah batu-batu kerikil yang ada di dalam kantung yang ia lilitkan di perut Rasulullah. Abu Bakar sambil menangis berkata, "Wahai Rasulullah, kami sahabatmu. Apakah engkau berpikir kami tidak bisa memberikan engkau walau hanya sedikit makanan untuk mengisi perutmu? Ataukah engkau berpikir bahwa kami tidak memiliki apa-apa yang tidak bisa kami perjuangkan untukmu? Kami rela apa saja untukmu ya Rasulullah.
Begitu kata Abu Bakar sahabatku. Kemudian Rasulullah dengan haru pun menjawab apa yang menjadi perkataan dari Abu Bakar. Wahai sahabatku, kalau aku meminta, tentulah kalian akan memberi apapun. Tapi kenapa aku tidak meminta? Itu karena aku tidak ingin merepotkan siapapun. Aku tahu aku sedang kelaparan. Akan tapi aku lebih memilih tidak merepotkan sahabatku satupun dan siapapun, hanya untuk menahan rasa lapar di dalam perutku. Biarlah batu-batu kerikil ini yang menahannya, dan cukup aku saja yang tahu. Begitu kata Rasulullah sahabatku. Abu Bakar melanjutkan tangisnya karena ia merasa sedih mendengar dan melihat dengan mata kepalanya sendiri seorang kekasih Allah menahan lapar hanya karena tidak ingin merepotkan sahabat-sahabatnya. Dari kisah sederhana ini sahabatku, kalaulah boleh kita menyimpulkan atau boleh kita mengambil maknanya, maka makna yang pertama adalah sahabat itu adalah orang yang tahu luka baik dalam maupun luar sahabatnya, tahu susah dan mudahnya seorang sahabat, serta memahami sahabatnya seperti ia memahami sendiri. Yang kedua sahabatku, adalah makna untuk tidak merepotkan siapapun, sekalipun kita dalam keadaan yang sulit dan terpojok sekalipun. Makna yang terakhir adalah sahabatku, puasa adalah jalan terbaik untuk menahan segala sesuatu, dan itu lebih mulia ketimbang kita meminta. Mungkin itu sahabatku, 3 hal yang penting yang bisa kita jadikan patokan, yang bisa kita jadikan pembelajaran buat diri pribadi serta lingkungan di sekitar kita, bahwasanya kita tidak boleh mengatakan mudah untuk meminta, tapi kita juga harus berlatih peduli dan tetap tidak berputus asa sahabatku. Yang terakhir sahabatku, untuk waktu-waktu terdekat ini kita harus belajar sahabatku. Saya sebagai pribadi mengajak teman-teman semuanya, mari kita belajar menjadi orang yang lebih empati sahabatku. Kita akan melihat dan bahkan mungkin kita sudah melihat keadaan di sekitar kita begitu memilukan karena adanya kondisi yang tidak atau penuh dengan ketidakpastian ini. Akan tetapi sahabatku, semuanya akan berpulang kepada Sang Pemberinya. Siapa itu? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa saya buat sahabatku semuanya, mudah-mudahan kalian selalu dalam lindungannya, tetap istiqomah dalam hal kebaikan, tetap merasa bahwa ada orang yang peduli di sekitar kalian, tidak kehilangan semangat, tidak merepotkan orang lain. Dan yang terakhir sahabatku, semoga kalian menjadi orang-orang yang selalu menebar kasih sayang untuk sesamanya. Mudah-mudahan bermanfaat sahabatku semuanya. Banyak kekurangannya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.